di awal pastinya seorang pelatih akan melihat dulu kemampuan teknis. Permainan sepak bola adalah permainan tim. Permainan tanpa motivasi, saya pikir tanpa keinginan untuk menang, itu hasilnya akan tidak sesuai dengan harapan. Sifat dari seorang pemain sepak bola itu pada umumnya, ya pemain sepak bola pada umumnya sama dengan olahragawan yang lainnya. Tentunya yang paling utama adalah yang harus dimiliki yaitu sifat sportivitas. Ya, karena dengan memiliki sportivitas tinggi tentunya ini akan menjadi penunjang yang baik untuk seorang atlet. Ya. Sportivitas di sini misalnya dia mampu menguasai diri, mampu untuk mengakui kelebihan orang lain, ya. Tentunya ada juga di dalamnya respect dan segala macam. Karena ini penting sekali buat seorang pemain sepak bola. Sekali lagi bukan hanya untuk pemain sepak bola, pada umumnya untuk olahragawan lain pun sifat yang harus dimiliki oleh seorang atlet adalah sportivitas yang tinggi. Baik, teknik adalah merupakan satu komponen yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemain sepak bola. Di samping teknis kan di situ juga ada komponennya lain seperti halnya fisik dan mental. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana pelatih melihat teknik seorang pemain, tentunya ini sangat mutlak yang harus dimiliki dan pelatih akan melihat bagaimana kemampuan teknik seorang pemain itu, bagaimana dia cara kontrol bola, cara passing bola, cara heading bola, itu komponen-komponen yang harus dilihat oleh seorang pelatih. Apakah mereka cukup mumpuni, cukup punya kapasitas yang baik untuk melakukan hal-hal tersebut, dan kalau itu semua dimiliki oleh seorang pemain sepak bola, tentunya ke depan pasti dia akan mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Dari pertanyaan sebelumnya, saya sudah sampaikan tadi bahwa teknik dan fisik merupakan komponen yang penting dalam sepak bola ya, pemain sepak bola, selain faktor mental. Tapi kalau ditanya mana yang lebih penting, dua-duanya sangat penting ya, dua-duanya harus dimiliki oleh seorang pemain sepak bola. Tapi tentunya pasti di awal seorang pelatih akan melihat soal teknisnya dulu. Ya, teknik akan lebih duluan dilihat oleh seorang pelatih dalam seleksi, terutama misalnya ada seleksi pemain. Nanti setelah itu tentunya setelah dia menjadi seorang pemain sepak bola, fisik juga akan menjadi bagian pelatih untuk melatihnya sehingga dia mempunyai kemampuan fisik yang baik. Artinya sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa dua-duanya merupakan komponen yang penting dalam seorang pemain sepak bola. Tapi mana lebih duluan, tentunya pasti pelatih akan melihat teknik dulu. Seorang atlet, begitu juga seorang atlet sepak bola, tentunya harus memiliki sifat yang baik, baik itu di dalam lapangan atau itu juga di luar lapangan. Nah, ini kaitannya dengan seleksi. Dalam seleksi itu seorang pelatih kan tentunya belum sepenuhnya mengetahui sifat-sifat seorang atlet calon pemainnya. Dan tentunya bagi seorang pelatih pasti dia melihat kemampuan teknis di lapangan dulu. Nah, setelah itu baru dia perhatikan sifat-sifat di luar lapangannya. Apakah dia cukup baik atau tidak. Dan itu akan menjadi pertimbangan berikutnya. Ya, kalau misalnya ada yang kurang baik dari sifat-sifat atau perilaku di luar lapangan ataupun di dalam lapangan, tentunya ini akan menjadi PR buat seorang pelatih untuk memperbaikinya. Seperti itu. Jadi pasti akan menjadi pertimbangan buat seorang pelatih, tapi di awal pastinya seorang pelatih akan melihat dulu kemampuan teknis seorang calon pemainnya. Dalam sepak bola ada taktik individu, ada taktik grup, dan juga ada taktik secara tim. Ya, tentunya seorang pelatih pasti akan melihat dulu bagaimana kemampuan atau taktik individu dari seorang pemain. Ya, dan berikutnya baru dia melihat taktik secara grupnya bagaimana. Apakah dia bisa berkomunikasi, bisa bermain secara grup dengan taktik yang disampaikan oleh pelatih sebelumnya. Begitu juga dalam permainan seperti tim. Ya, dia harus paham mengaplikasikan kemampuan atau taktik individunya di dalam permainan secara tim. Bagaimana ketika dia menyerang,
bagaimana ketika dia bertahan. Itu pasti pelatih sudah mengarahkan dengan taktik-taktik yang direncanakan sebelumnya. Pengalaman pemain di klub sebelumnya pasti akan dilihat oleh seorang pelatih. Ya, itu juga akan menjadi bagian dari pertimbangan seorang pelatih. Apakah di klub sebelumnya dia cukup bagus penampilannya, apakah dia menjadi seorang pemain inti, atau barangkali dia mengalami cedera sebelumnya, pasti data-data tersebut akan digali oleh seorang pelatih untuk calon pemainnya. Ya. Tapi kalau itu semua udah dinyatakan baik, pastinya pelatih juga akan melihat kemampuan atau bakat dari pemain itu sendiri. Kalau punya kemampuan yang bagus, pastinya pelatih juga akan mempertimbangkan hal tersebut. Jadi dua-duanya saya pikir pasti menjadi pertimbangan seorang pelatih. Pengalaman sebelumnya ataupun kemampuan yang baik dari pemain itu sendiri pasti akan menjadi pertimbangan dari seorang pelatih. Permainan sepak bola adalah permainan tim, ya. Dan tentunya ditunjang oleh individual atau individu-individu yang memiliki kemampuan yang baik. Kalau pertanyaan seperti itu, pasti seorang pelatih akan mendahulukan melihat atau menilai kemampuan individu dari pemain itu sendiri terdahulu. Ya, setelah itu kita baru lihat bagaimana mengaplikasikan kemampuan individunya itu dengan kerja grup dan kerja tim. Jadi pasti yang dilihat pertama adalah kemampuan individu. Kalau kemampuan individunya bagus, pasti dia akan bisa bermain secara grup atau bermain secara tim. Jadi poinnya adalah pasti seorang pelatih akan melihat atau mendahulukan kemampuan individunya dulu. Ya, sekali lagi permainan sepak bola adalah permainan tim. Tentu yang namanya bermain secara tim, secara grup, pasti di situ ada komunikasi. Ya, komunikasinya ada komunikasi verbal ataupun non verbal, pasti itu dilakukan. Ya, bagaimana ketika kita sama-sama menyerang, itu di situ butuh komunikasi. Begitu juga bagaimana ketika kita sama-sama bertahan, pasti di situ butuh komunikasi. Siapa yang jaga ini, siapa yang covering, itu pasti. Jadi seorang pemain harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Begitu juga dengan seorang pelatih. Sebelum bertanding pastinya seorang pelatih akan menyampaikan taktikal atau strategi yang harus dijalankan di dalam lapangan. Dan itu merupakan komunikasi yang baik antara pelatih dengan pemain, bagaimana pemain di lapangan bisa mengaplikasikan instruksi dari seorang pelatih. Ataupun dalam ketika pertandingan berjalan, tidak jarang pelatih yang berdiri di pinggir lapangan, ya tentunya ini juga akan menyampaikan pesan-pesan ya melalui instruksi kepada pemain apa yang terjadi dalam lapangan. Artinya komunikasi seorang pemain dengan sesama temannya harus berjalan dengan baik, begitu juga dengan seorang pelatih yang ada di pinggir lapangan. Ya, untuk memenangkan sebuah pertandingan tentunya kita tidak hanya mengandalkan kemampuan tim ya, baik secara individu, secara grup atau secara tim. Pasti di situ butuh motivasi dan butuh kepercayaan diri. Permainan tanpa motivasi, saya pikir tanpa keinginan untuk menang itu hasilnya akan tidak sesuai dengan harapan. Di sini pastinya motivasi dari sebelum turun ke lapangan pelatih sudah menyampaikan motivasi. Itu harus dilakukan oleh pemain. Ya, dan kiat-kiat untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain dalam hal ini tentunya mereka juga tetap harus melakukan latihan yang baik. Bagaimana ketika latihan di lapangan dalam keadaan under pressure dari lawan, kita harus bisa keluar di situ. Itu semuanya dilakukan dalam latihan. Sehingga ketika kita sudah terbiasa di dalam latihan, itu akan kepercayaan diri pemain akan muncul di dalam pertandingan karena mereka sudah melakukan didat. Nah, banyak yang kaget ketika pemain muda yang mulai menjadi profesional, salah satunya tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Dengan adanya BJB Tanda Mata Mayo First membantu pemain khususnya yang berusia di bawah 17 tahun untuk memulai belajar dan membudayakan menabung. Karena banyak keunggulan seperti bebas biaya administrasi bulanan tabungan dan kartu ATM, bebas biaya pembuatan kartu ATM perdana, bebas biaya tarik tunai di seluruh ATM Bank BJB, desain buku tabungan dan kartu ATM yang menarik, kartu ATM dapat dicetak dengan nama anak, mendapatkan fasilitas kartu ATM Bank BJB yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit yang dapat digunakan untuk
berbelanja, dan pembayaran lainnya. Bebas biaya bertransaksi, tarik tunai di seluruh ATM Bank BJB. Dapat bertransaksi di ATM bersama dan ATM Prima di seluruh Indonesia. Untuk tampil baik dalam sebuah pertandingan, tentunya seorang pemain dituntut juga memiliki kemampuan membaca permainan, atau istilah kerennya dalam sepak bola adalah reading the game. Ya, itu mutlak harus dimiliki oleh seorang pemain. Ya, bagaimana misalnya bagi seorang pemain belakang membaca pergerakan lawan yang ada di sekitarnya. Di samping memperhatikan bola, juga dia harus memperhatikan pergerakan lawan yang ada di sekelilingnya. Itu adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang pemain sepak bola.